Halo teman-teman, saya Osin. Hari ini saya sedang tidak bernyanyi karena sesuai dengan situasi sekarang sedang ada wabah COVID-19 atau COVID-19 ini. Akhirnya semua orang dianjurkan untuk tetap di dalam rumah atau yang teman-teman sering pakai hashtagnya di rumah aja. Nah, berhubung saya tinggalnya bukan di rumah, melainkan di kos-kosan, jadi ini cukup berat ya buat kita anak-anak kos-kosan. Jadi untuk persediaan makan yang sehat, yang lengkap, yang memenuhi standar nutrisi itu cukup kurang buat kita anak-anak kos-kosan. Jadi buat yang punya kulkas mungkin bisa stok banyak, tapi kayak saya yang tidak punya kulkas, jadi lebih memilih untuk selalu masak setiap hari dengan bahan-bahan yang fresh. Nah, hari ini saya mau mencoba membuat bakwan jagung sederhana yang bahan-bahannya bisa teman-teman dapatkan di sekitar teman-teman atau di pasar-pasar yang dekat dengan tempat tinggal teman-teman. Nah, di sini saya punya bahan yang pertama itu ada jagung manis ya. Di sini kita punya jagung manis yang sudah di apa ini namanya, diluruh ya. Ya itulah pokoknya. Terus di sini ada tambahannya, saya pakai buncis karena tidak ada wortel, jadi saya pakai buncis. Kemudian pakai daun bawang, mungkin sedikit kebanyakan daun bawangnya, nanti bisa dikurangi sesuai selera teman-teman. Kemudian pakai bawang putih, tepungnya saya pakai cakra kembar ya. Di sini teman-teman bisa lihat tepungnya saya pakai cakra kembar. Kemudian ada lada atau merica, kalau di tempat saya sebutannya merica ya, sedikit aja sesuai dengan porsi jagung manisnya yang sedikit. Pertama-tama kita haluskan dulu ladanya. Setelah halus, kita masukkan bawang putih ya, 2. Kalau saya sih seneng bawang putihnya sedikit lebih banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak terlalu suka dengan bawang putih, bisa 1 aja. Kalau saya sukanya 2. Soalnya kalau 1 tidak berasa. Nah, kemudian setelah bawang putihnya halus, ini bisa diambil bawang putih sama lada yang sudah dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam jagung. Ups. Ini kita singkirkan dulu. Kemudian next stepnya adalah kita menambahkan buncis yang sudah dipotong-potong bulat-bulat seperti ini. Kemudian masukkan daun bawang, mungkin saya pakai 3/4-nya. Jadi 1/4-nya mungkin nanti bakal saya simpan buat sambal. Seperti ini. Sudah, kemudian kita masukkan air secukupnya. Nih. Kita masukkan air secukupnya, sudah. Kemudian kita campur-campur, terutama jagungnya nih teman-teman harus dipisah-pisah nih, seperti ini ya.
ini harus dipisah. Jadi bulir-bulir jagungnya semua terpisah. Nah, usahakan bawang putih dan lada yang sudah dihaluskan tadi itu benar-benar semuanya tercampur ya, benar-benar semuanya merata di jagung, kemudian daun bawang sama buncis. Sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, ini sebenarnya wangi ya. Sudah cukup wangi, sudah ada bau bawang putihnya. Sekarang kita tambahkan garam halus secukupnya saja. Saya tidak tahu takaran, jadi secukupnya sesuai selera teman-teman. Kalau saya sukanya agak asin. Nah, kemudian kita masukkan tepung terigu. Nah, ini tepung terigunya sebenarnya sudah saya pakai untuk beberapa kali masak, seperti bikin pisang goreng, kemudian rempeyek dan lain-lain. Terigunya ya teman-teman, bisa langsung dimasukkan. Kalau saya sih tidak pakai takaran ya, maklum anak kos dan amatir juga, tidak mengerti masak-memasak tapi mau mencoba. Kalau saya sih tidak suka ditakar karena saya tidak mengerti sih ini harus seperti apa. Jadi ditambahkan secukupnya saja lah. Jadi kalau sudah lumayan kental bisa langsung digoreng. Nah, seperti ini. Nah, kalau semua sudah seperti ini, kita bisa tambahkan sedikit air. Jadi teman-teman, sebenarnya air jangan banyak-banyak di awal supaya nanti tidak terlalu encer adonannya. Kalau seperti ini kan kita bisa tambahkan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan seberapa kental adonannya. Nah, ini sepertinya tepung terigunya kurang ya, harus ditambah lagi sedikit supaya semua jagungnya itu bisa tertutupi tepung, bisa tertutup adonan. Jadi kita tambah sedikit lagi. Teman-teman bisa kira-kira sendiri ya. Bisa dikira-kira sendiri. Lightingnya kurang itu ya. Bisa dikira-kira. Tambahkan sedikit air lagi, sedikit saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung goreng. Tapi sebelum digoreng, biasanya saya mencicipi supaya tahu ini apakah sudah pas garamnya ataukah perlu ditambah gula. Gula itu sebenarnya pilihan ya teman-teman, karena jagung ini sudah manis. Kalau teman-teman senang yang manis,
lebih manis lagi bisa tambah gula. Tapi kalau misalnya tidak suka manis atau lebih senang gurih atau asin, bisa cukup garam saja. Nah, kenapa harus dicicip? Seperti yang saya sedang alami saat ini adalah kekurangan garam. Jadi kita perlu tambah sedikit garam lagi. Karena ini kan bakwannya bukan cuma dimakan sebagai camilan saja ya teman-teman. Ini bisa dimakan bareng sama nasi. Jadi kalau misalnya sudah dengan nasi, itu kan kita butuh yang lebih gurih ya, lebih asin, supaya kalau pakai nasi tuh mantep. Nah, sudah. Sekarang saatnya kita menggoreng. Teman-teman, sorry sebenarnya kamera saya sedang mati, jadi saya lanjutkan pakai HP saja ya. Kita lihat bagian bawahnya belum begitu orange, jangan dibalik dulu. Jadi tunggu sampai dia benar-benar orange baru kita balik ya. Oke, sekarang kita balik. Ini agak susah, aduh. Nah, lanjut lagi. Ini bisa dilihat bagian bawahnya belum begitu oranye. Apakah ada di antara teman-teman yang bikin gorengan atau masak bakwan tapi pakai telur? Kalau ada, komen di bawah biar saya tahu, karena saya penasaran, cuman tidak berani coba. Jadi tidak berani mencoba di luar resep pada umumnya. Beraninya begini saja. Saya tidak terlalu suka itu ya teman-teman, garing, terlalu garing. Saya lebih suka ada empuk-empuknya dalamnya. Ini sedikit lagi ya. Sambil menunggu kita siapkan wadahnya dulu. Anak kos-kosan pasti tahu yang namanya piring ya, piring hadiah dari deterjen. Jadi kalau beli deterjen, cari yang punya hadiahnya piring ya teman-teman, biar tidak usah beli piring seperti saya. Nah ini, bagian bawahnya sudah cukup oranye. Karena yang makan saya sendiri, jadi tidak perlu dipisah. Jadi ngapain dipisah-pisah? Tuh nanti juga digigit semua masuk perut. Tapi kalau teman-teman yang mau ada segi estetika ya, indah dan sebagainya, sepertinya piringnya tidak muat teman-teman. Saya ralat pakai ini aja, mangkok. Pakai ini saja, lebih besar. Ini rugi, ini jagung-jagungnya. Bisa kita kecilkan dulu apinya ya, supaya adonan berikutnya itu tidak langsung nyemplung ke minyak yang terlalu panas. Lumayan kan buat anak kos yang gabut ini. Jangan lupa diangkat semua jagung-jagung yang gosong dari dalam. Bukan gosong sih, ini bukan hangus. Ini hanya kelihatan di kameranya saja seperti ini, tapi aslinya tidak kok. Yang saya bilang tadi, jagung goreng. Next, kita masukkan adonan berikutnya. Ini minyaknya sudah mulai berkurang ya teman-teman, jadi kayaknya nanti perlu tambah minyak. Nah, anak kos itu kalau menggoreng suka galau. Galaunya apa? Minyaknya cepat habis.
tapi pengen makan. Gimana dong? Lauk saya malam ini bukan cuma bakwan saja, jadi ada nasi, nanti saya mau bikin sayur. Sayurnya ala kadar ya teman-teman. Em, apa sih nanti nanti sayurnya terong. Kalau tidak nanti ada tumis buncis. Kemudian nasi putih, tumis buncis, bakwan jagung ini dengan telur ceplok. Itu sebenarnya sudah mewakili menu 4 sehat 5 sempurna. Ini sebenarnya tidak hangus ya teman-teman. Ini cuman kelihatan di kamera dengan lighting saya. Jadi kelihatan seperti gosong, padahal aslinya tidak. Aslinya oranye. Ya, oke, it's done. Sudah selesai. Kita matikan apinya dulu. Menggodakan. Nah, nih teman-teman bisa lihat bakwannya sudah jadi. Di sini kita dapat 5, 9, 12. Jadi kita dapat 12 bakwan jagung yang sudah kita bikin sore ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba, bisa dicoba terutama buat anak-anak kosan yang gabut terus bingung mau makan apa, di kos serba terbatas semuanya. Nah, ini bisa dicoba buat di kosan. Oke, selamat mencoba.